juga Bapak Jauhari yang berjudul aplikasi virtual Photoshop untuk meningkatkan penjualan. Sepertinya Pak Adi mempunyai masalah jaringan ini. Oke, apa namanya, kita mungkin supaya hemat waktu sambil menunggu Mas Adi join lagi, saya persilahkan untuk 30 menit pertama Pak Ovide dulu menyampaikan pengalamannya tentang peluang dan tantangan belajar remote learning ini di masa pandemi. Nanti setelah itu kita mendengarkan Om Johari, dan 30 menit pertama nanti kita akan question and answer, tanya jawab. Para peserta bisa posting pertanyaan melalui media question and answer Q&A nanti supaya bisa dikumpulkan dan nanti bisa direspon oleh para narasumber. Baik, Mas Adi, kita mulai dengan presentasi Mas Ovide. Nanti setelah itu panjenengan bisa ambil alih moderasi ini. Silakan Mas Ovide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Mohon maaf, sudah kelihatan nggih screen-nya nggih? Sudah. Yeah. Sudah. Hari ini saya akan membahas tentang peluang dan tantangan pembelajaran daring sebagai media transformasi Merdeka Belajar. Topik hari ini adalah tentang Merdeka Belajar, kemudian tantangan, kemudian peluang, dan bagaimana kita membuat sebuah apa yang kita lakukan ketika kita menerapkan Merdeka Belajar nantinya. Baik, kalau kita lihat dari definisi kemerdekaan belajar dari Bang Nadiem Makarim ya, intinya memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ya, artinya apa? Artinya kita memang diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran di kampus kita masing-masing. Mas Ovide, PowerPoint-nya nggak kelihatan? PowerPoint-nya tidak terlihat. Oh, tidak kelihatan, Jay. Sekedap. Oke. Sudah kelihatan, Pak? Yes, sudah. Oke. Nah, ini sebenarnya tantangan ya bagi kita di perguruan tinggi. Mungkin topiknya lebih tepat kalau kampus Merdeka ya sebenarnya. Kemarin sebenarnya lebih tepat ke kampus Merdeka karena kita berbicara tentang kebijakan kampus Merdeka ya nantinya. Nah, terkait daring otomatis tidak akan jauh-jauh dengan regulasi dari pemerintah. Nah, sebelum kita melihat peluang dan tantangan, kita perlu tahu apa sebenarnya kebijakan dari pemerintah saat ini ya. Nah, kalau kita lihat situasi saat ini adalah mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri. Kemudian
Yang kedua, bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan waktu banyak. Kemudian, kampus-kampus itu justru akan menunda kelulusan jika anak-anak mahasiswa ini mengambil praktek di luar atau kegiatan-kegiatan di luar. Justru akan menjadikan mahasiswa ini kelulusannya tidak tepat pada waktunya jika memang tidak didesain dengan baik. Nah, arahan kebijakan baru dari pemerintah ini ada 3 poin di sini ya tentang SKS ya. Jadi perguruan tinggi tidak wajib perguruan tinggi ini wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela atau mengambil SKS di luar PT-nya sendiri, perguruan tingginya sendiri ya. Jadi ini unik ya, memang unik ya. Jadi mahasiswa tidak hanya mengambil mata kuliah di dalam kampus tapi di luar kampus. Nah, kalau untuk S1 mungkin barangkali 5 semester di dalam kampus, atau kalau D3 itu 3 semester, kemudian di 4 semester di kampus, baru nanti di industri ataupun di organisasi non-profit bisa ngambil 2 semester atau 3 semester. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar ini sebenarnya? Nah, ini definisinya sebenarnya bukan jam belajar, tapi jam kegiatan. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ya, kegiatannya apa saja. Kegiatan Kampus Merdeka, nah itu kita bisa lihat di situ ada pertukaran pelajar, magang, kemudian asisten mengajar di satuan pendidikan, kemudian penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, kemudian proyek independen, kemudian membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, ini menarik karena yang sebelumnya pembelajaran itu sifatnya konvensional, ini bisa dimodelkan ya. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan Kampus Merdeka ya. Misalkan kerja praktek itu ya seperti biasanya, tapi modelnya yang berbeda. Kalau dulu misalkan kerja praktek hanya misalkan 6 bulan saja atau 3 bulan, ini bisa lebih dari waktu yang ditentukan sebelumnya ya. Bisa 2 semester atau 3 semester di praktek di lapangan, di perusahaan, institusi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatan-kegiatan. Karena presentasinya cuma 30 menit, saya akan bacakan poin-poinnya atau jelaskan poin-poinnya. Nah, tantangannya apa saja sebenarnya? Yang pertama adalah unik atau kekasan, kemudian human resource atau sumber daya manusia, kemudian teknologi, kemudian finance, keuangan. Nah, ini tantangan dari untuk menyesuaikan media belajar ya. Nah, unik, apa yang dimaksud unik di sini ya, yaitu artinya setiap program studi itu memiliki ciri khas yang membedakan dengan program studi lainnya. Ya, ini dia harus punya ciri khas dulu. Ya, ini adalah tantangannya, karena tidak mudah ketika kita mendesain sebuah program studi punya keunikan. Kemudian human resource, ya, sumber daya manusianya, baik dosen, mahasiswa dan lain sebagainya, itu juga harus harus punya kemampuan, beberapa kemampuan. Yang pertama adalah skill, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, kemudian kreativitas, kemudian kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir culture development. Jadi membangun budaya. Nah, ini penting. Ya, ini tantangan-tantangan bagi kita ketika ingin membangun sebuah kampus merdeka. Nah, teknologi, karena saya kaitannya dengan media daring juga ya. Jadi teknologi ada konsep namanya teknologi acceptance model atau TAM, kemudian kaitannya dengan user experience. Saya akan jelaskan dari sisi teknologi juga di sini, karena saya dari IT juga ya, dari D3 Teknik Informatika. Di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu teknis, tapi bagaimana konsepnya nanti biar pembelajaran daring itu menjadi media transformasi Merdeka Belajar. Nah, transformasi kan perubahan yang mungkin kebijakannya tidak seperti yang lalu-lalu ya, sangat
beda gitu ya kebijakannya. Jadi perubahan itu sebuah keniscayaan ya. Nah, ini adalah konsep teknologi acceptance model, yaitu ada apa namanya external variable, kemudian perceived usefulness, kemudian perceived easy of use, kemudian attitude towards using, kemudian behavioral intention of use, kemudian actual system use. Nah, apa maksudnya di sini kita akan jelaskan satu persatu. Jadi ada persepsi penggunaan. Jadi orang itu harus punya persepsi bagaimana menggunakan teknologi itu, bahwa teknologi itu bermanfaat, ya. Jadi berguna untuk meningkatkan pembelajaran, kinerja, prestasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada. Nah, nanti bisa diukur ketika kita membangun sebuah sistem atau membangun sebuah teknologi, ya, merancang sebuah teknologi. Kemudian yang kedua adalah apa namanya perspektif kemudahan penggunaan. Artinya teknologi itu harus mudah digunakan, tidak sulit digunakan sehingga orang akan terus menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap terhadap pengaplikasian. Jadi ada sikap pro kontra terhadap pengaplikasian sebuah produk. Nah, jadi kita akan ada niatan pakai produk. Ketika orang merasa teknologi itu bermanfaat, kemudian teknologi itu mudah, maka akan ada perasaan untuk menggunakan teknologi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan keinginan untuk menggunakan teknologi itu secara terus-menerus. Karena berkaitan dengan media daring itu tantangannya sangat besar. Mungkin kita bisa membuat sebuah media atau learning management system sudah jadi, misalkan pada UNS, tapi ternyata tidak ada yang pakai. Misal, ya, tidak ada yang pakai karena tadi teknologi acceptance model-nya kan harus diukur dulu. Jangan-jangan orangnya tidak mau pakai, tidak mau pakai teknologi tersebut karena sulit dipakai, fiturnya terlalu banyak fitur yang tidak digunakan dan lain sebagainya. Kemudian aktual ya, jadi ya penerapan teknologi itu supaya bisa digunakan. Kemudian selanjutnya user experience ya, user experience ini penting. Jadi dalam tantangannya kita itu ketika dalam media daring adalah user experience. User experience adalah pengalaman dari pengguna menggunakan teknologi tersebut. Ya, terkait apa saja yang ada, yaitu user interface, kemudian usability dan accessibility. Jadi user interface dari tampilannya itu user friendly misalkan, kemudian usability artinya, kemudian konten strategi artinya konten-kontennya baik. Ini berkaitan dengan kreatif konten, kemudian information arsitektur, kemudian fungsionalitinya tepat, kemudian platform yang digunakan apa. Nah, selanjutnya ini contoh user experience. Misalkan aplikasi ojek online A dan B. Yang satu ringan, cepat, menu navigasi simple, desain konsisten, kemudian di layar hanya berisi informasi penting saja. Kemudian yang satunya berat, lambat, menu navigasi rumit, desain elemen berubah-berubah, layar penuh dengan informasi, gambar tidak perlu. Nah, ini nanti pasti orang akan berpikir untuk menggunakan yang mana, milih aplikasi yang mana. Nah, kemudian yang tantangan selanjutnya adalah pembiayaan. Ya, pembiayaan itu penting karena apa? Untuk skill upgrade. Ya, mengupgrade skill dari dosen juga dari tenaga non kependidikannya, tenaga kependidikan, kemudian application development, hardware, creative content, maintenance, ya. Ini dari sisi finance. Baik. Sekarang kita akan melihat peluang ya Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian yang mengikuti acara ini. Ada beberapa peluang yang bisa kita kerjakan ketika kita berbicara masalah media daring. Yang pertama adalah kurikulum, kemudian distance learning atau PJJ, pembelajaran jarak jauh daring,
kemudian collaboration, not competition, kemudian digital platform. Nah, ini peluang-peluang yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, kita lihat kurikulum dari kurikulum bahwa diploma 3 itu 3 di kampus, 3 semester di kampus, 2 di industri, 1 kembali ke kampus. Kemudian diploma 4 di kampus, 3 di industri atau di lapangan, 1-nya di kampus lagi. Kalau S1, 5 di kampus, kemudian 5 semester di kampus, 2 semester di lapangan, 1 semester kembali lagi ke kampus. Nah, karena materinya ini adalah PJJ ya, distance learning atau pembelajaran daring, maka kita akan lihat ya. Karena pemerintah sebenarnya kalau kita mau baca, ada aturan yang terkait dengan PJJ. PJJ itu apa sebenarnya? PJJ itu pembelajaran jarak jauh itu sifatnya terbuka, mandiri, di mana saja dan kapan saja, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah karakteristik dari pembelajaran jarak jauh. Kemudian bentuknya apa saja? Bentuknya ada 3 di sini. Ada mata kuliah, program studi, atau perguruan tinggi. Jadi ada 3 model di sini bentuknya, yaitu mata kuliah, program studi, dan perguruan tinggi. Nah, kemudian PJJ mata kuliah ini apa? Yaitu dalam bentuk mata kuliah yang dapat dialih kreditkan. Artinya begini, misalkan di D3 TIUNS itu ada 1 mata kuliah yang diajukan sebagai mata kuliah PJJ. Jadi khusus mata kuliah misalkan desain web itu PJJ, maka dia akan bisa diambil secara PJJ, secara keseluruhan. Nah, kalau selama ini yang reguler adalah maksimal 50% untuk daring, ya, maksimal 50% untuk daring. Kemudian yang kedua, program studi. Dalam bentuk program studi itu seperti apa? Yaitu program studinya itu bisa lebih dari 50% untuk kuliah daring, ya, bisa lebih dari 50% untuk kuliah daringnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah PJJ perguruan tinggi. Itu perguruan tinggi telah memiliki program studi PJJ atau perguruan tinggi menyelenggarakan PJJ pada semua program studi. Jadi perguruan tinggi itu bisa memiliki program studi yang PJJ, khusus PJJ, atau seluruh program studinya bentuknya PJJ, tergantung pengajuan. Ya, lah. Kemudian ini adalah modus dari PJJ. Ada tunggal, ganda, atau konsorsium. Nah, tunggal maksudnya bagaimana? Jadi PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau program studi. Ya, jadi penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau program studi. Kemudian kalau ganda itu bisa ada tatap muka, ada jarak jauh. Kemudian yang terakhir konsorsium itu ini bisa dilakukan oleh ya perguruan tinggi dalam wilayah nasional atau internasional, bisa bekerja sama antar perguruan tinggi. Nah, yang akan kita bahas ini sebenarnya di sini. Peluangnya ada di sini juga. Nah, ini adalah peluang collaboration not competition. Jadi, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah ingin ada perkawinan dari perguruan tinggi, kemudian ada industri ya, atau organisasi non-profit, itu ada perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi dengan pihak ketiga, misalkan industri, organisasi non-profit, BUMN, dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita rubah adalah mindset. Sudut pandang bahwa antar perguruan tinggi adalah kompetitor harus dirubah. Kenapa demikian? Nanti akan ada kolaborasi. Setiap PT adalah mitra untuk berkolaborasi dalam mensukseskan Merdeka Belajar. Nah, nanti kemudian ada konsepnya, kenapa harus ada kolaborasi bukan kompetitor. Nanti ada digital platform, ya, digital platform. Peluangnya adalah ada resource sharing, ada human course program, ada research, internship, student exchange, kemudian entrepreneur dan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan apa namanya yang diatur oleh pemerintah. Yang mana platform ini bisa terintegrasi antar universitas dan industri, ya, sebagai apa namanya proses pembelajaran bersama. Karena tadi model pembelajaran yang didefinisikan pemerintah kan tidak hanya di dalam kelas, tapi banyak. Nah, ini model digital platform yang kita tawarkan seperti ini, ya. Jadi ada industri non-profit, organisasi atau
yang tidak berorientasi pada profit, kemudian BUMN, ada universitas, kemudian ada digital platform yang menjadi hub penghubung antara industri, universitas dengan universitas, atau perguruan tinggi dan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya apa sih yang perlu kita lakukan dan bagaimana? Yang pertama adalah kita harus tahu bisnis proses manajemennya, kemudian sistem development-nya. Jadi kita akan melihat apa sih sebenarnya yang ada di perguruan tinggi masing-masing, sehingga kita bisa merancang bisnis proses yang sama antara setiap perguruan tinggi, kemudian hubungannya dengan mitra. Jadi ada platform nantinya yang memang bisa memfasilitasi pembelajaran daring tadi. Jadi pembelajaran daring itu tidak semuanya bisa didaringkan, saya kira tidak. Mata kuliah misalkan farmasi, kemudian dia uji di lab dengan cairan apa, itu tidak bisa. Saya kira tidak bisa langsung mempraktekkan. Tapi ada beberapa mata kuliah atau program studi yang memang bisa full ya daring. Nah, kemudian sistem development. Ya, nanti bisnis proses manajemen seperti apa ya, kita harus mengidentifikasi, kemudian menganalisis, kemudian mendesain, kemudian mengimplementasikan, kemudian memonitor. Nah, sehingga akan tahu bisnis proses yang sebenarnya ada di dalam setiap universitas untuk melakukan pembelajaran daring tadi. Gampangannya seperti ini. Kalau kita lihat Gojek, Grab gitu ya. Gojek dan Grab, ya, Gojek, Grab itu kan kita bisa lihat ya. Jadi ada platform yang menghubungkan antara customer dengan toko online misalnya, atau misalkan GoFood ya, contohnya GoFood misalkan. Nah, GoFood di situ kita bisa memilih menu-menu apa saja. Jadi platform ini bisa menjadi penghubung ya, memudahkan untuk menuju ke kemerdekaan belajar. Memang ditampilkan oleh platform mata kuliah ya dari manapun mahasiswanya, misalkan dari UNS atau lain sebagainya, itu bisa saling bertukar mata kuliah ya. Kurikulumnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga menu, kalau dalam rumah makan misalkan kita ada menu wajib makan ya di rumah makan A misalkan. Kemudian kalau kita mau menu tambahan, namanya bisa kita menambah wawasan di situ dari perguruan tinggi yang lain. Nah, mata kuliah misalkan saya dari DPT. Physical security misalkan, keamanan ada misalkan kita bisa ngambil di tempat lain. Nah, itu mungkin peluang bersama di luar kampus membuat sebuah platform, kemudian bisa membuat platform-platform. Begitu ya, barangkali itu yang bisa saya kita bisa merancang sistemnya setelah proses bisnisnya sudah benar-benar sesuai. Itu sebenarnya bisa dimodelkan seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya, Bapak Moderator. Barangkali nanti bisa ada sesi tanya jawab karena waktunya cuma 30 menit ya. Saya ngebutkan ada 40 slide. Nanti saya bagikan untuk materinya sebenarnya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ovide. Langsung kita ke pembicara yang kedua. Kami persilahkan untuk Bapak Jauhari, SSN, MSN. Terima kasih untuk Bapak Ovide.
langsung kepada Bapak Jauhari. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak lagi Adi. mungkin tadi terputus suara saya. Terima Ya, apakah kasih sudah untuk bisa Bapak didengar? Ovide, dan selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Jauhari untuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik saya mendengar paparan dari Bapak Ovide. Sebelumnya terima kasih diberi waktu dan ruang. Terima kasih diberi waktu untuk bisa bergabung di acara Vocational Coaching Corner yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Nah, di sesi kedua ini saya akan sharing pengalaman saja, apakah suara saya didengar jelas? Jelas bro, jelas. Go on. Oke, terima kasih. Sharing pengalaman. Sebelumnya selain dosen, saya berprofesi sebagai fotografer di mana bergerak di bidang foto komersial. Latar belakang saya, S1 saya di seni rupa di Surakarta, kemudian S2 saya di penciptaan fotografi di ISI Yogyakarta. Nah, saat ini saya bekerja di Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Nah, untuk saya kira itu pengenalan awal, jadi semoga ini menjadi saya lanjut saja langsung ke saya akan menunjukkan apa yang sudah saya lakukan selama ini, dan di masa pandemi ini memang cukup berpengaruh, efeknya cukup luar biasa, terutama kami yang berprofesi tidak hanya sebagai dosen, namun di sektor lain. Kebetulan desain komunikasi visual itu bisa masuk di 16 subsektor bidang industri kreatif. Saya akan coba share screen. Oke, apakah bisa terlihat? Apakah bisa terlihat nih? Nah, ada beberapa produk yang ketika kita memotret produk, antara produk konvensional dan produk di masa pandemi ini, salah satunya virtual fotografi ini menjadi solusi karena kita tidak bisa hadir langsung gitu. Nah, ini beberapa contoh di mana ketika kita saya melakukan pemotretan secara konvensional. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika kita melakukan eksekusi langsung, ini tentu kita bisa mengatur, mengarahkan, dan demikian mudahnya gitu ya. Nah, nanti di sesi 15 menit terakhir saya akan mencoba untuk semoga para audiens, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Mbak Mas itu bisa mencoba untuk mempraktekkan langsung virtual fotografi virtual ya, virtual photoshoot dengan melakukan pemotretan gitu. Kita menggunakan media Zoom, jadi saya kira dengan tampilan apa yang ada bisa screenshot, bisa dipotret langsung dan lain sebagainya. Kemudian nanti bisa dimention ke alamat IG saya atau barangkali juga nanti akan saya sebutkan gitu.
ini contoh beberapa potret yang biasa saya lakukan. Jadi di luar di masa pandemi COVID ini kita bisa memotret dengan leluasa untuk menghasilkan menyeting layout dan lain sebagainya dengan sangat mudahnya. Kita mengatur dan tentu kita butuh apa namanya bantuan yang cukup luar biasa dari sebuah tim ya, teamwork gitu. Kalau kita melakukan pemotretan. Nah, ini untuk contoh-contoh produk. Jadi saya paling senang motret produk makanan ya, karena kalau habis potret biasanya kita langsung santap gitu. Nah, ini untuk aplikasinya. Jadi beberapa kali hasil dari potret kemudian bisa dimanfaatkan di apa namanya untuk kebutuhan-kebutuhan media gitu. Jadi, nah akan sedikit berbeda ketika kita memotret dengan virtual photoshoot gitu. Dengan virtual photoshoot ini akan sangat berbeda sekali hasilnya dan kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, bagi seorang fotografer ada cara yang biasa kami lakukan, ya ini kami menggunakan aplikasi Time Viewer dan Capture One. Jadi di mana di komputer saya install Capture One dan Time Viewer. Kemudian di komputer yang saya kirim ke misalkan ke klien itu juga ada di sana, sehingga saya bisa kontrol. Kemudian melakukan pemotretan tentunya dibantu paling tidak minimalnya adalah apa namanya talent harus bisa menguasai karena kita tidak berinteraksi langsung gitu. Jadi hanya lewat Zoom atau barangkali apa namanya mungkin yang menggunakan Apple bisa menggunakan FaceTime seperti itu. Nah, ini sedikit menariknya adalah ketika kita menggunakan Time Viewer, kita bisa kontrol komputer dan kita bisa melakukan pemotretan dari jarak jauh gitu. Jadi kamera dihubungkan di komputer yang saya kirim ke Thailand, kemudian di sana dioperasikan, minimalnya ada orang yang bisa mengoperasikan gitu. Kemudian lighting ditata sedemikian rupa dan kita bisa atur. Kelemahannya adalah ketika kita mengatur yang terjadi adalah sedikit lama. Yang biasanya eksekusi bisa kita lakukan 1 jam, 2 jam atau barangkali 3 jam gitu untuk sebuah proyek komersial, produk atau apapun gitu. Itu memiliki apa ya? Dampak ketika kita jarak jauh akan lama gitu ya. Jadi bisa jadi 2 kali lipat karena kita harus dengan apa namanya periasnya gitu, bahasa gampangnya dengan periasnya, makeup artisnya gitu, talentnya, kemudian bagaimana artistiknya dan lain sebagainya. Kita harus kontrol sedemikian rupa. Nah, ini contoh-contoh ketika kita motret konvensional. Jadi sangat mudah dengan kita bisa mengatur gitu. Tapi ketika kita dalam jarak yang jauh, nah ini bagaimana tantangannya? Nah, saya mencoba yang sekarang lagi tren di masa pandemi ini, yakni kita menggunakan yang namanya virtual photoshoot. Nah, bagaimana virtual photoshoot? Kita langsung masuk saja. Saya kira tidak lama. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sekilas bahwa pada berbagai sektor termasuk fotografi komersial itu pemotretan dan lain sebagainya melibatkan banyak orang ya.
di mana di masa new normal kalangan fotografer munculnya tren. Dan saya kira tren virtual photoshoot ini akan selesai itu ketika pandemi ini juga berakhir gitu. Jadi ini hanya menurut saya adalah tren sesaat, dan memang fotografer harus kreatif di sana. Jadi terutama tidak hanya fotografer, saya kira para desainer pun juga harus kreatif bagaimana dengan rentang jarak yang cukup yang kita tidak bisa bertatap muka. Saya kira banyak sekali software-software yang kita bisa manfaatkan dan untuk membantu untuk membantu proses kreatif kita. Nah, virtual photoshoot ini dapat menjadi sebuah alternatif untuk mendukung pemasaran produk yang dijual secara online. Nah, ini layar di depan ini salah satu hasil dari visual photoshoot yang menggunakan teknologi seperti FaceTime, Zoom, Google Duo, video call, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kelemahannya adalah ketika kita menggunakan virtual photoshoot ini biasanya tidak akan detail, seperti halnya kita menggunakan kita memotret secara konvensional, karena kita hanya memotret dari layar atau screen yang ada di monitor kita, misalkan di laptop atau barangkali di HP gitu. Jadi kita potret ulang. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan adalah dengan kita menggunakan beberapa alternatif pendukung lainnya, misalkan seperti properti, kemudian, dan di virtual photoshoot ini juga banyak sekali kendala. Salah satunya koneksi internet harus benar-benar stabil, karena ketidakstabilan koneksi internet ini juga akan mempengaruhi ke citra visualnya. Jadi biasanya kalau kita melakukan virtual photoshoot sebaiknya hanya 1 atau 2 yang memang kita fotografer dengan talent gitu. Jadi tidak terlalu banyak, karena itu akan mempengaruhi. Kemudian tools yang kita pakai, misalkan kamera DSLR atau barangkali mirrorless atau bahkan kamera smartphone pun itu juga bisa memungkinkan. Kemudian kita bisa edit setelah prosesnya kita bisa edit. Nah, proses ini dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Ini yang menarik. Tidak melibatkan banyak orang, meminimalkan kotak fisik, serta dapat dilakukan oleh siapa saja melalui jaringan internet menggunakan laptop ataupun handphone. Di mana tadi sudah saya jelaskan, tampilan layar dari objek foto yang terlihat dari layar piranti atau handphone itu yang kita potret. Kemudian saya percepat aja, pada proses virtual photoshoot tidak berhadapan langsung dengan objek, sehingga bagi fotografer sulit untuk memprofilnya agar dapat menghasilkan foto produk yang mempunyai nilai artistik dan estetik yang tinggi. Ini saya juga cukup mengalami ya. Ini salah satu gambar ini saya menggunakan kamera Redmi Note 8 gitu. Ini ya sedikit bukan iklan sebenarnya, tapi saya bahwa kamera smartphone pun itu juga bisa dimanfaatkan untuk promosi. Nah, yang paling menarik adalah di mana kendalanya ya tadi selain internet, kemudian yang membutuhkan waktu lama adalah komunikasi antara fotografer dan partner yang akan memotret produk. Ini juga akan berpengaruh. Nah, dengan demikian yang menarik adalah virtual photoshoot ini tidak akan menggeser pemotretan secara langsung, tapi dapat digunakan sebagai alternatif di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ini sebuah tren yang saat ini, dan cukup ketika kita bisa mengeksplor ini luar biasa sekali. Jadi kita bisa manfaatkan terutama untuk IG. Kalau kita promosi yang paling menarik adalah IG, Instagram. Di mana Instagram lebih banyak ke visual art-nya ya. Nah, ini alat yang cukup saya kira kan semua juga memiliki. Jadi hanya koneksi internet stabil, kamera itu bisa dari smartphone atau handphone ya. Yang ada kameranya, kemudian laptop, keyboard, lampu itu juga mungkin bisa menjadi properti pendukung, atau barangkali bisa menggunakan cahaya-cahaya artificial atau natural light, window lighting misalkan, cahaya dari jendela, kemudian dan sebagainya. Nah, properti pendukung ini juga saya kira ini menjadi hal yang menarik ketika kita memotret, karena
kita memotret tanpa properti ini akan tidak menarik untuk artistiknya. Jadi baik dari objeknya maupun ketika kita memotret di depan layar. Nah, komunikasikan dan persiapkan kebutuhan pemotretan dengan tema, gaya, kebutuhan, perlengkapan pemotretan, kemudian mencari spot yang menarik, terutama di pencahayaannya, tidak terlalu kontras atau highlight. Kadang kalau kita pakai otomatis di smartphone misalkan, itu dia akan otomatis terlalu highlight. Nah, ini harus diatur juga. Jadi baiknya sih yang menurut saya pagi atau sore hari cahayanya. Jadi kalau siang itu highlightnya terlalu tinggi. Kemudian pemotretan di dalam ruangan sebaiknya tetap menggunakan ada cahaya natural yang diperoleh dari pintu atau jendela. Kemudian menata produk sedemikian rupa agar tambah artistik dengan dukungan properti. Kemudian setelah menata, kita menggunakan kamera untuk memotret yang muncul dari layar laptop, di mana hasil foto kemudian dapat diedit dengan menggunakan aplikasi edit foto baik smartphone maupun laptop di laptop seperti Snapseed, Photoshop, Photo Editor, kemudian Lightroom dan lain sebagainya. Ada sekitar 40-an lebih aplikasi yang bisa kita unduh untuk editing foto gitu. Dan kita bisa unggah nantinya di di akun sosial media, terutama misalkan Instagram. Oke. Kita akan coba memotret gitu ya. Kita akan coba memotret. Harapan saya para hadirin juga bisa nanti memotret langsung di depan di depan layar laptop atau barangkali di komputer dengan Anda bisa setting sedemikian rupa. Ini saya akan menunjukkan bagaimana teknis karena waktunya juga ini ya. Saya akan coba aktifkan di yang kedua. Coba bisa aktif. Oke. Nah, ini adalah contoh ketika kita akan memotret. Jadi di layar yang kedua kita akan memotret. Kita cukup menggunakan ini kebetulan saya menggunakan kamera dengan DSLR ya. Ini dengan lensa wide zoom kitnya. Tapi kita juga bisa menggunakan yang paling bagus adalah kita menggunakan lensa dengan tipe fix. Jadi dengan lensanya fix, misalkan 35 mili atau 50 mili, ini akan lebih menarik untuk hasilnya. Karena kita bisa buka di bukaan lebar. Kemudian ketika kita akan memotret di depan supaya tidak langsung flat, itu kita bisa memanfaatkan beberapa pernak-pernik. Misalkan kita bisa menggunakan gelas gitu yang kita bisa atur di depan lensa. Jadi kita bisa atur kemudian untuk artistiknya. Kemudian kita juga bisa manfaatkan pernak-pernik lainnya untuk kita bisa atur. Nah, karena waktunya cukup terbatas, saya akan mencoba tampilkan teman-teman atau Bapak Ibu hadirin bisa mencoba memotret produk. Ini salah satu produk yang Bapak hadirin semuanya bisa coba potret ya, coba di share screen Mas, share screen ya, coba di share screen untuk yang dari smartphone bisa enggak? Nah, coba di share screen. Coba bisa share screen yang besar.
Ya. Tidak bisa. Coba lagi, coba. Ya, ini saya coba kamera saya sama kan, saya coba. Tidak bisa ya. Nah, yuk coba. Nah, eh, teman-teman para audien bisa bisa coba memotret gitu ya. Dengan yuk Mas coba arahin agak ke bawah sedikit, agak ke bawah sedikit. Oke, geser ke kanan sedikit. Oke, kemudian kita mainkan. Oke. Jadi sekarang coba ke objek lainnya, coba ke objek lainnya. Nah, waktu kita terbatas ya. Oke, seperti ini teman-teman juga bisa memotret, jangan goyang, dipegang, sebaiknya menggunakan tripod karena ini contoh ya. Jadi teman-teman bisa melakukan. Oke, kita coba potret lagi. 3, 2, 1. Oke, menarik. Kemudian coba geser sedikit. Geser sedikit ke kanan, geser sedikit ke kanan. Oke. Oke, 3, 2, 1 lagi. Agak turun, agak turun. Oke, agak plus. Oke, 3, 2, 1. Iya, oke, geser lagi. Coba geser ke bawah, geser ke bawah. Oke, tahan. Monggo yang lainnya bisa coba. Oke. Nah, virtual photoshoot ini bisa dilakukan dengan banyak ya. Jadi kita bisa bertemu dengan dengan partner gitu. Ketika dia memiliki produk dan kita bisa mengarahkan. Dan saya kira tidak hanya produk, bahkan model pun bisa. Jadi ini banyak digunakan oleh kawan-kawan kalangan milenial untuk memotret have fun ya. Kuncinya adalah harus senang dulu. Jadi ketika kita memotret harus senang dulu. Oke, sekarang kita geser ke objek satunya, agak close. Oke, yuk lagi close. Sip. Oke, 3, 2, 1. Nah, memotretnya adalah sekarang diarahkan ke saya. Nah, bisa dilihat bahwa memotretnya sangat sederhana sekali. Jadi kita menggunakan kamera yang kita bisa potret langsung seperti ini. Jadi objek kita bisa menggunakan tambahan-tambahan yang ini akan memberi efek gitu ketika kita dekatkan dengan kamera lensa. Saya kira dari saya, ini masih ada yang
Oke, saya kira dari saya cukup sekian, 14.30 ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Jauhari. Terima kasih, luar biasa sekali potretnya. Langsung saja, banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul di sini, Pak. Kita akan jawab satu persatu. Pada pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan tulisnya di Q&A. Ada di sebelah kirinya chat. Ada tulisan di Q&A. Karena di chat ini banyak sekali yang absen, takutnya ada yang kelewatan. Nah, kalau di Q&A ini bisa tersaring mana pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja pertanyaan yang pertama langsung saja dari Bapak Sunarwan SPD. Bagi mahasiswa atau siswa teknik, situasi seperti saat ini merupakan dilema tersendiri dalam pembelajaran praktik. Nah, bagaimana langkah pendidik supaya mahasiswa atau siswa tetap terampil walaupun tidak dengan tatap muka langsung? Nah, silahkan Pak Ovide, silahkan dijawab pertanyaan dari Bapak Sunarwan, SPD, MSc. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Sunarwan. Yang pertama, yang perlu kita pahami bahwasanya sebenarnya kalau kita membangun sebuah media daring ya, media online gitu ya, kita perlu mapping sebenarnya, memetakan mana mata kuliah yang di situ cocok untuk pembelajaran daring ataupun yang tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi di materi, misalkan farmasi gitu ya, kemudian ada uji coba yang menggunakan alat-alat yang memang tidak bisa didaringkan, yaitu bisa jadi sulit untuk dipraktekkan. Nah, kemudian teknik sendiri ini kan juga perlu dipilah-pilah lagi. Misalkan teknik mesin atau teknik informatika atau teknik yang lain. Kalau saya misalkan di D3 teknik informatika, barangkali kalau yang programming misalkan ya, atau desain web misalkan, kalau saya ngajar desain web misalkan, itu udah bisa dalam bentuk tutorial. Nah, kita bentuk tutorial bisa dengan live coding atau bisa juga dengan screenshot coding, kemudian kita jelaskan. Jadi kita sudah membuat coding, kemudian kita sudah berjalan, kemudian kita jelaskan. Kalau misalkan membutuhkan waktu yang singkat karena memang kalau misalkan sumber daya teknologinya kurang memungkinkan, bisa menggunakan PowerPoint misalnya. Dengan PowerPoint kemudian kita kita record di situ, kita rekam, kita screenshot hasil coding kita, kemudian kita jelaskan satu persatu. Kalau dalam coding kan biasanya ada dokumentasi. Oh, ini fungsinya untuk apa? Nanti kita jelaskan, oh mahasiswa ini nanti untuk membuat variabel misalkan, ini untuk metodenya, dan ini untuk menjalankannya, dan sebagainya. Nanti mahasiswa bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Atau bisa juga dengan live coding, misalkan membuat coding langsung di tutorial tersebut. Nah, kalau di mesin misalkan saya juga kurang tahu persis ya, karena bukan bidang saya. Bisa jadi nanti kalau yang bisa untuk simulasi, ya menggunakan simulasi misalkan. Saya kasih contoh misalkan kalau di informatika kan ada jaringan komputer misalkan. Nah, jaringan komputer itu misalkan bisa menggunakan paket tracer lah, barangkali bisa disimulasikan di situ. Cuma memang mahasiswa tidak memegang alat gitu ya. Harusnya kan kalau jaringan komputer harusnya memegang device-nya misalkan access point-nya, kemudian hub-nya, kemudian piranti-piranti yang digunakan untuk jaringan komputer itu bisa bisa disimulasikan dengan paket tracer misalkan.
Kalau mesin barangkali nanti yang lebih tahu, yang lebih paham dari pengajarnya sendiri, karena harus dipilah-pilah mana yang bisa disampaikan dalam bentuk tutorial ataupun yang tidak. Kalau yang tidak ya memang tidak bisa di online kan saya kira. Karena memang tadi saya sampaikan di awal, tidak semua mata kuliah itu bisa di model daring. Maka tadi kan di awal ada model mata kuliah per mata kuliah, ada model semua prodi menggunakan metode daring, misalkan bisnis, misalkan penjelasan bisnis dan lain sebagainya, atau akuntansi yang bisa disimulasikan menghitung akuntansi menggunakan software-softwarenya itu bisa ya. Tapi kalau mata kuliah yang di situ harus bersinggungan langsung dengan mesin, saya kira agak sulit kalau mahasiswa harus ikut praktek. Paling tidak itu Bapak yang bisa saya jelaskan, harus dipilah dulu mata kuliahnya yang cocok untuk didaringkan atau tidak. Mungkin itu kalau ya, dari saya. Ya, terima kasih Bapak Ovide. Dan ya memang seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak semua mata kuliah bisa daring karena beberapa mata kuliah harus ada luringnya atau luar jaringan. Nah Pak, masih ada pertanyaan untuk Bapak Ovide ini sepertinya nih ya. Mohon informasinya untuk pemagangan dengan industri atau pihak ketiga Pak. Apakah dilakukan sinkronisasi dengan industri? Pertanyaan dari Ibu Retno Riani Kusumawati. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Retno. Kalau kami di D3TI bersama teman-teman Prodi Bu Hartati, kemudian teman-teman lain yang di Prodi D3 Pak Abdul Aziz kan, yang Wakil Direktur 2 Vokasi, dan teman-teman yang semua yang ada di D3, itu saat ini sudah merancang kurikulum yang disinkronisasikan dengan industri. Artinya apa? Nanti ketika misalkan di D3 ini 3 semester, itu kan di kampus. Maka mahasiswa otomatis ketika akan masuk ke dunia industri 2 semester ke depan, kita tidak akan mungkin melepas mahasiswa yang mohon maaf belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Makanya kita perlu merancang bahwa kurikulumnya itu ketika keluar dia paling tidak punya skill dasar. Nah, masalah pengembangan ya justru di industri itu nanti dia punya bisa mengembangkan skillnya. Karena skill itu bisa dilalui dengan tahapan praktek. Mengulang terus-menerus programming ya harus sering melakukan programming dan lain sebagainya. Kalau yang fotografi barangkali ya Pak Johari harus sering foto-foto ya. Kalau tidak sering foto-foto ya nggak bisa gitu ya. Cuma teori tok nggak bisa. Artinya harus praktek. Tapi dia sudah dibekali bagaimana cara memotret secara dasar-dasarnya sudah tahu. Kalau programming misalkan algoritma pemrograman sudah tahu. Maka seperti yang saya sampaikan di slide, kampus harus unik, tidak bisa general. Ada mata kuliahnya campur aduk, tidak bisa, harus unik. Misalkan nanti cyber security ya, memang cyber security. Ataupun nanti di multimedia ya multimedia. Kalau campur-campur masih otomatis akan sulit, kecuali memang S1 mungkin masih general ya, agak general ya. Kalau D3, kalau kita di D3, D4 juga saya kira sudah spesifik. Tapi memang ada mata kuliah yang dasar harus tahu, misalkan jaringan komputer itu tetap harus tahu semua mahasiswa walaupun dia kuliahnya programming misalkan, tapi tetap harus tahu dasar-dasar itu. Karena itu mata kuliah yang umum yang harus dikuasai basic oleh anak informatika. Ini sampel aja karena saya di informatika. Kalau di bidang lain saya mungkin bukan pakarnya di sini untuk menjelaskan, tapi kalau kita sudah berusaha untuk mensinkronisasikan dengan industri, bahkan kita sudah mengundang tamu dari industri supaya kita mendapatkan masukan-masukan dari industri, kurikulumnya seperti apa, dan memang harus punya basic. Jadi kalau IT, basic-basicnya, fundamentalnya harus ada. Masalah nanti menggunakan tools atau bahasa pemrograman itu hanya variasi saja sebenarnya. Ya, misalkan kalau di IT itu algoritma pemrograman kuncinya, tapi masalah programming hanya masalah menggunakan sintaksis saja. Jadi basicnya itu seperti itu. Jadi sudah melakukan sinkronisasi gitu. Untuk yang di D3 pemagaman insya Allah nanti kalau sudah matang sekali nanti insya Allah sudah menerapkan 321 kalau di D3-nya. Kalau nanti ke depannya sudah ada D4-nya berarti 42 11 kalau nggak salah ya, karena biar nanti sinkron antara D3 dan D4.
Itu terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ovide. Kita ke Pak Jauhari dulu ya, Pak. Pak Ovide silakan istirahat sebentar. Kita ke Pak Jauhari. Kepada Pak Jauhari ini ada dari Bapak Taufikur Rahman Nur Hidayat. Pak, apakah bisa minta tolong Pak untuk diperlihatkan hasil dari fotonya dari Bapak Taufikur Rahman Nur Hidayat? Silakan Pak Jauhari, apakah bisa diperlihatkan hasil fotonya tadi, Pak? Oke, sebentar kita coba ya. Kita coba. Baik, kita karena tadi tidak langsung saya colokkan ke ini ke monitor. Biasanya ketika kita motret kita langsung ke monitor sehingga kita bisa lihat gitu. Ini tadi kita motretnya agak cepat, coba kita coba lihat sebentar. Sedikit waktu ya. Oke, kalau sambil sedikit waktu apa ke Pak Ovide dulu? Ya. Ya, oke. Satu lagi Pak Ovide. Dari Bapak Mujahidatul dari UNS untuk pembicara 1. Bagaimana Pak kesiapan pendidik dan peserta didik Indonesia menghadapi transformasi media Merdeka Belajar? Ya, baik. Saya kira pertama terima kasih ya Pak Mujahidatul. Oh, Ibu atau Bapak ini? Barangkali begini ya Bapak Ibu sekalian, karena kesiapan ini terkait nanti berkaitan dengan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu dari pendidik dan juga peserta didik. Nah, kemarin saya juga melakukan survei kepada mahasiswa secara personal dan vokasi juga sudah melaksanakan juga. Yang saya tangkap memang kendala-kendala untuk daring, karena memang COVID ya, karena COVID ini seolah-olah dipaksa, dosennya juga belum siap, mahasiswa juga belum siap. Jadi ini beda, ini kausistik ya, kausistik, jadi tidak bisa disamakan dengan yang kondisi normal barangkali. Nah, untuk dari responden yang saya tangkap memang untuk transfer knowledge-nya agak berbeda ya, mungkin standarnya tidak akan sama dengan yang bertemu langsung. Maka dari yang saya sampaikan di awal, maka perlu adanya kesiapan tadi. Kesiapan tadi adanya skill, kemudian adanya adaptasi, kemudian ada creativity, kemudian ada culture development. Artinya apa? Kita harus upgrade skill dosennya, mahasiswanya juga, kemudian upgrade meningkatkan kreativitas baik pengajar dan mahasiswa. Pengajarnya kreatif, kalau mahasiswanya nggak kreatif juga sama, atau kebalikannya. Jadi semuanya harus saling mendukung gitu ya. Jadi mahasiswanya harus terbiasa dengan belajar mandiri, harus ini dan sebagainya. Kemudian yang ketiga cultural development, artinya apa? Membangun sebuah budaya gitu ya, budaya bahwa online, pembelajaran online gitu ya. Jadi kalau tidak dibangun dari awal, membuat sama membangun beda ya tentunya. Kalau membuat itu, misalkan UNS membuat sepada, ya LMS-nya sudah ada, tapi membangun sistem itu beda dengan membuat, hanya sekedar membuat. Makanya tadi saya sampaikan ada di situ ada teknologi acceptance model, kemudian ada user experience. Jadi bagaimana manusianya itu siap menerima teknologi tersebut. Tentunya teknologi itu tidak hanya sekedar dibuat, tapi harus dirancang supaya lebih mudah digunakan. Kemudian terkait human resource-nya juga harus dipersiapkan, karena memang kesiapannya saya kira ya itu harus dibangun ya. Kalau kesiapan saya kira semuanya belum terlalu siap, karena kalau modelnya daring semua. Bukan hanya di prodi yang umum ya, kayak misalkan prodi ekonomi dan sebagainya, bahkan di IT sendiri yang orang IT belum tentu juga siap
Karena barangkali dosen sudah nyaman dengan proses tatap muka langsung dan sebagainya. Kalau online harus bikin tutorial dan lain sebagainya gitu ya. Harus bikin tutorial, padahal kalau di kelas tinggal aja disampaikan. Ya, karena tidak semua dosen bidangnya itu video ya videografi atau maksudnya editing video dan lain sebagainya, itu pakarnya nggak semua. Misalkan IT pun tidak pakarnya di situ. Ya, tidak pakar membuat video dan lain sebagainya, tidak mahir. Tapi kalau ngajar di kelas bagus insya Allah misalkan. Tapi ketika membuat video pembelajaran belum tentu berhasil karena tidak pandai dalam hal itu gitu ya, bukan bidangnya. Jadi itu ya, kesiapan perlu diukur dulu Pak. Kalau barangkali perlu diukur ya, mungkin komisioner, kemudian dilihat kemudian teknologinya juga perlu dilihat. Jadi kemauan untuk menggunakan teknologi, kemudian kesiapannya saya kira diukur dulu. Kita tidak tahu seberapa jauh kesiapan dari kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Ovide. Dan sore hari ini juga sudah bergabung bersama kita ada Bapak Santoso. Selamat sore Pak, selamat sore, sehat selalu tentunya. Dan juga Pak, di dalam masa pandemi seperti ini, kebijakan pendidikannya seperti apa ya Pak ya di sekolah vokasi sendiri atau di UNS? Kira-kira bisa diberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara kita pada sore hari ini. Nah, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Moderator. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Saya akan menjelaskan singkat. Ini menjadi problem kita semua, ya, khususnya bangsa Indonesia ya, yang terbiasa dengan proses pembelajaran offline, luring atau tatap muka. Nah, sehingga untuk memperbaiki proses pembelajaran ini, khususnya di sekolah vokasi UNS, insya Allah bulan Juni ini, kami kemarin juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Mas Jawhari, kemudian Pak Irmansyah, kemudian juga Mas Ibnu. Nah, nanti kalau sudah, insya Allah minggu depan kami akan mengajak diskusi dengan teman-teman D3TI dan D3 Komunikasi Terapan. Jadi bulan Juni ini nanti kita akan memperkuat studio fotografi menjadi studio fotografi dan film. Nah, sehingga nanti mulai awal Juli dosen-dosen kemarin 2 minggu yang lalu sudah kami beritahu, mulai awal Juli nanti dosen-dosen kita jadwalkan untuk syuting. Nah, syuting ini dengan target, dengan tujuan untuk bisa menghasilkan suatu video pembelajaran, video tutorial yang tidak menjemukan. Jadi kalau kita lihat beberapa video pembelajaran dari universitas-universitas yang sudah terbiasa dengan itu, MIT di Amerika, Harvard, kemudian tidak usah jauh-jauh, seperti Ruang Guru itu juga video pembelajarannya enak dilihat. Nah, kami akan membuat video pembelajaran, video tutorial, di mana dosen-dosen di sekolah vokasi UNS akan mengajar di syuting. Kemudian dalam video pembelajaran itu juga akan terjadi mix antara waktu dosen mengajar, menjelaskan di papan tulis, kemudian ada cukilan video untuk menjelaskan apa yang sudah diajarkan. Nah, itu nanti sehingga kami target waktu durasi antara 60 menit, ya sekurang-kurangnya 45 menit lah. 45 sampai 60 menit itu bisa kita siapkan. Dan kami yakin semester depannya lagi 1 tahun, masing-masing dosen kami yakin akan mempunyai video pembelajaran, video tutorial yang lengkap sampai 14 tatap muka. Karena dari 16 tatap muka yang 2 kan UTS
dan ujian akhir semester. Nah, sehingga 14 video itu dalam satu mata kuliah itu kita harapkan selama 2 semester ke depan ini bisa mudah-mudahan bisa terpenuhi. Nah, untuk itu memang kita siapkan. Jadi nanti rekan-rekan dosen dari desain komunikasi visual, teknik informatika, dan komunikasi terapan sebagai pengarah. Nanti kita akan menempatkan paling tidak 2 tenaga profesional, 2 karyawan yang ada di laboratorium itu. Sehingga ke depan perkuliahannya adalah 30 menit pertama itu overview bab atau chapter di pertemuan itu 30 menit pertama. Kemudian video tutorial, video pembelajaran itu kita kirim, kita unggah, peserta didik bisa download, bisa disimpan. Nah, kemudian 30 menit terakhir, jadi kalau itu tatap mukanya adalah 150 menit, jadi nanti 30 menit terakhir itu review. Jadi apa yang dipelajari dari video tutorial itu akan direview oleh dosen, oleh guru di 30 menit terakhir. Nah, dengan cara itu, hitungan kasar kami, peserta didik tidak terlalu banyak mengkonsumsi pulsa. Karena begitu diunduh, disimpan di laptop, di komputer, di HP, bisa dipelajari. Nanti lain waktu pun bisa dipelajari lagi. Menjelang ujian, mengerjakan tugas, dan seterusnya. Dan bagi guru atau dosen, ini nanti akan menjadi karya cipta yang bisa digunakan untuk berbagai hal ya. Artinya untuk kalau guru dan dosen bisa untuk kenaikan pangkat dan golongan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi kemarin memang 1 semester ini penuh suka duka begitu. Baik dosen, guru maupun siswa, mahasiswa itu penuh suka duka. Nah, ini jangan sampai berlanjut. Karena keyakinan beberapa pihak semester depan itu belum lebih baik. Semester berikutnya lagi juga perlu kita ingin agar yang bisa online, termasuk layanan-layanan administrasi, layanan kepada mahasiswa juga online. Nah, nanti proses pembelajaran juga mata kuliah teori khususnya itu akan menggunakan online, tetapi tadi kita siapkan dengan baik. Begitu Mas Moderator, matur nuwun. Ya, terima kasih untuk Bapak Santoso. Wah, sepertinya ada kemajuan pesat nanti di semester depan karena sudah dipersiapkan dari sekarang, dari video, dari segala konsepnya sudah matang sekali. Dan kita langsung ke ini pembicara yang kedua untuk Bapak Jauhari. Apakah sudah siap Pak fotonya untuk ditampilkan kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara sore hari ini? Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Tadi audionya belum keluar ya. Ada beberapa kendala ketika kita memotret gitu. Biasanya memang apa namanya? Ketika kita memotret dengan tampilan di layar itu harus kita ukur. Jadi
ketika kita dimonitor, ini seperti ini terjadi beberapa kasus ya. Antara lain muncul kotak-kotak itu karena monitor ini punya apa namanya istilahnya di bahasa teknisnya mungkin pikselnya ya, yang akan berbeda ditangkap dengan apa namanya sensor kamera, sehingga speed harus kita atur. Kedua, selain itu juga white balance. White balance ini juga penting ketika kita akan memotret. Ini belum kita proses edit gitu. Jadi biasanya apa namanya hasil ini juga dipengaruhi oleh yang namanya sinyal. Jadi kalau sinyal kita bagus itu biasanya dia akan tajam gitu. Jadi tadi saya menggunakan lensa yang tidak fix ya. Jadi 1855. Kitnya yang biasanya ketika dimiliki oleh apa namanya kawan-kawan biasanya teman-teman di kalangan entry level biasanya menggunakan lensa kit yang bukan lensa fix. Paling bagus kita menggunakan lensa 85 mili. Jadi dengan jarak yang cukup apa namanya agak berjarak ya, karena 85 mili. Kemudian selain itu pencahayaan juga ditata sedemikian rupa supaya yang jatuh di apa namanya yang jatuh di objek apa di monitor itu tidak tertangkapnya, tidak apa namanya, jadi biar benar-benar clear gitu. Memang biasanya teman-teman fotografer menggunakan apa namanya istilahnya Mac ya. Kalau Mac itu cukup menarik. Ini tidak promosi nih, tapi biasanya para fotografer menggunakan Mac untuk layarnya. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita lihat gitu. Jadi monitornya cukup bagus untuk kualitasnya. Nah, di photoshoot ini, di virtual photoshoot ini tetap kita membutuhkan yang namanya proses editing. Jadi yang saya lakukan ketika saya motret model itu juga melakukan editing, dan biasanya foto itu tidak dicetak agak besar. Jadi kita komposit. Jadi foto itu akan dikomposit menjadi 6 atau barangkali 9 bagian gitu, sehingga ada urutan. Dan biasanya editingnya menggunakan editing yang kecenderungannya adalah misalkan hitam putih gitu, atau barangkali kalaupun itu berwarna, warnanya akan dibuat tidak real sebenarnya. Jadi karena di virtual ini memang bagaimana kita mencoba apa namanya mengedit sebuah foto itu kelihatan bagus tapi dari sisi media sosial. Jadi kalau kita cetak beneran gitu akan pecah. Jadi berbeda ketika kita motret untuk kebutuhan-kebutuhan, misalkan tadi yang saya sampaikan, misalkan seperti stok foto untuk iklan yang saya biasa lakukan seperti ini. Ini tentu akan sangat berbeda. Jadi rasanya akan berbeda yang kita rasakan. Bahkan bagi fotografer sendiri, bagi kami itu kalangan fotografer itu virtual photoshoot ini hanya sebuah alternatif. Jadi foto main-main, foto iseng-iseng, tapi bisa dimanfaatkan dengan kreativitas masing-masing. Tadi saya hanya memberikan contoh, di mana saya yakin kreativitas dari para audien akan lebih gitu. Jadi kreativitas itu tergantung dari referensi yang kita miliki, kira-kira seperti itu. Jadi cukup banyak yang sebenarnya kita bisa explore. Jadi ya itu salah satu cukup jauh sekali. Jadi dari foto-foto apa namanya kalau kita lihat rasanya seperti itu. Saya kira itu dari saya. Oke Pak, pertanyaan. Masih ada untuk Bapak Jauhari, ini ada dari Ibu Rizka Indreswari. Wah, materi yang sangat menarik Pak. Saya tertarik dengan fotografi, terutama untuk makanan. Apakah ada semacam workshop atau pelatihannya ya Pak ya? Mohon info. Dan kemudian tadi aplikasinya apa nggih?
Saya cari di Play Store kok belum ketemu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk aplikasi cukup banyak sekali yang kita bisa manfaatkan. Yang paling bagus itu kita menggunakan FaceTime. Jadi tapi FaceTime ini lebih FaceTime ini platformnya banyak digunakan untuk iOS ya. Jadi untuk Apple. Jadi untuk Apple, produk-produk Apple. Jadi kayak iMac, kemudian iPhone gitu. Itu untuk FaceTime. Jadi kalau kita menggunakan Android, kita bisa menggunakan WhatsApp, bahkan WhatsApp video call-nya itu bisa kita manfaatkan juga. Yang paling mudah kita bisa screenshot. Jadi kita screenshot itu juga sebenarnya itu bagian dari virtual fotografi gitu. Jadi kita screenshot. Atau barangkali kita tata dengan ditaruh di demikian rupa kemudian kita foto. Kemudian selain itu kita bisa pakai Zoom seperti yang kita lakukan tadi. Jadi perlu menjadi sebuah catatan bahwa koneksi internet ini sangat pengaruh. Jadi ketika koneksinya bagus, maka kualitas pikselnya juga akan bagus. Jadi ini sangat berpengaruh di koneksinya. Kemudian ada Google Duo, kita juga manfaatkan, kemudian Skype. Jadi cukup banyak sekali yang bisa kita gunakan. Jadi alternatif. Kira-kira itu untuk selain itu software yang kita bisa gunakan untuk editing, saya paling seneng, paling mudah ini kita bisa pakai Snapseed gitu ya. Snapseed saya kira bisa di download di Play Store yang pakai Android, atau barangkali Photoshop, atau barangkali kalau kita mau agak sedikit besar kita bisa pakai Lightroom, atau barangkali kita menggunakan Capture One. Jadi kira-kira itu yang biasa kita pakai. Dari saya itu. Ada lagi Mas Adi? Oh, terima kasih Pak Jauhari. Ada satu lagi Pak dari Bapak Eko Hari Prastisto. Pak Jauhari, kendala dalam virtual photoshoot adalah kualitas gambar pada layar. Manakah yang lebih baik Pak antara menggunakan kamera atau screenshot dari device maupun laptop ataupun HP? Oke, terima kasih. Untuk kualitas sebenarnya itu dipengaruhi oleh gear dari partner kita. Jadi sebenarnya gear partner kita itu yang sangat penting, itu yang menentukan. Jadi kita menggunakan misalkan iMac pun gitu, ketika gear yang digunakan oleh partner kita ketika memotret hanya menggunakan HP Android yang low dengan kualitas fotonya yang kurang bagus, juga itu akan menjadi masalah gitu. Jadi biasanya kita akan tanyakan ketika saya mau memotret virtual untuk model gitu, kira-kira kameranya apa? Apakah kameranya sudah memenuhi minimalnya? Tapi saya kira sekarang produk-produk smartphone kameranya sudah bagus-bagus. Nah, kemudian selain kamera, apakah screenshot atau kita menggunakan kamera? Nah, saya pernah beberapa kali menggunakan kamera DSLR dan menggunakan kamera handphone gitu yang langsung saya potret di layar monitor. Itu kadang kualitasnya malah bagus dari kamera handphone. Kebetulan saya pakainya ini iklan lagi, tidak apa ya. Saya pakainya Redmi Note 8. Jadi Redmi Note 8 ini lumayan kualitasnya menurut saya. Ini dan masih banyak smartphone yang sekarang kameranya cukup bagus gitu. Kira-kira begitu. Untuk ada lagi Mas Adi? Ya. Sudah Bapak? Halo? Halo ya. Iya. Oke, sudah cukup ya Pak ya menjawab pertanyaannya? Ataukah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah. Ini ada dari Pak Johadi ya. Jadi berkaitan dengan kolaborasikan antara prodi ekonomi dan bisnis.
Ya, tidak salah di chat ya. Oh, oke. Nah, ini kalau kita berbicara dengan brand, itu sebenarnya brand itu mungkin nanti di sesi berikutnya akan dibahas tentang brand. Nah, yang menjadi tolak ukur marketing itu salah satunya adalah IG. Kita bisa melakukan, misalkan kuncinya adalah followers harus banyak dulu, misalkan seperti itu. Kita bisa melakukan upaya giveaway atau barangkali endorse sebuah produk. Kemudian ketika kita berikan produk yang banyak peminatnya, misalkan, kira-kira apa sih produk yang menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian ketika produk sudah dikenakan, nah ini yang paling penting ketika kita berbicara IG ini visual art ya berkaitan ini, usahakan foto atau video itu berkualitas bagus tinggi atau tinggi. Jadi memang artistik dan lain sebagainya itu harus ditata sedemikian rupa. Banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang mereka meminta para fotografer untuk memotret kemudian diupload. Jadi tidak sekedar memotret, bahkan dengan kamera smartphone pun ketika orang yang punya the man behind the camera kalau bahasa saya, jadi akan berbeda. Jadi ketika sentuhan dari yang teman-teman fotografer dengan yang tidak mengenal itu akan berbeda. Nah ini memang ada trik dan tips khusus biasanya, bagaimana triknya supaya fotonya kelihatan bagus, kemudian komposisinya, pencahayaannya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Satu lagi, okay. Testimoni ini juga penting ketika kita unggah di Instagram untuk penjualan ya. Jadi kadang ini yang membuat calon customer ini biasanya akan mengidentifikasi dirinya. Jadi ketika saya mau membeli sebuah produk, ini sudah dibeli siapa? Oh ini siapa? Ini akan mengidentifikasi dirinya sendiri, kemudian dan testimoni ini menjadi bahan untuk ini menjadi pointer sendiri gitu. Dan masih banyak sekali. Jadi berbicara tentang brand itu juga, brand itu bukan berarti logo, tapi bagaimana personalnya di sana dibentuk. Apakah di IG itu jelas alamatnya dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita berbicara dengan penjualan produk akan sangat luas sekali dan itu di ranah ekonomi bisnis. Saya kira begitu. Jadi di desain komunikasi visual, bagaimana kita membuat sebuah produk visual itu mampu membuat orang untuk tertarik dulu, membuat orang untuk kemudian bertanya-tanya, kemudian masuk ke dalam benak pikiran kita. Hal yang paling gampang adalah ketika kita jalan, misalkan di jalan gitu, ada ketemu iklan dan kita tidak ketemu, ini maksudnya apa? Ini biasanya sebuah biro memang sengaja untuk sebagai sebuah strategi atau treatment, bagaimana menarik customer atau klien. Kira-kira itu. Gitu, Mas Hadi. Ya, terima kasih untuk Bapak Jauhari dan juga Bapak Ovide untuk pemaparannya hari ini. Ya, di tengah pandemi seperti ini, kita harus bisa memanfaatkan online ya Pak ya, baik dari dunia pendidikan maupun dalam dunia fotografi. Kita bisa menggunakan fotografi virtual. Nah, kita bisa menggunakan seperti itu untuk mengakali apapun yang bisa kita lakukan lah di tengah pandemi yang serba terbatas seperti ini. Dan Bapak Ibu, nggak terasa sudah 90 menit kita di acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Jauhari dan juga Bapak Ovide atas ilmunya yang bisa di-sharingkan kepada kami. Dan juga terima kasih untuk Bapak Agus, Bapak Santoso, dan juga terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pada sore hari ini. Saya moderator Adi dari Depasi dan juga mohon maaf atas segala kekurangan saya atas menjadi moderator hari ini dan juga tidak bisa video karena setelah saya video langsung keluar sendiri karena koneksinya kurang kuat. Ya, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya saya belajar di sini. Saya kembalikan waktu kepada Bapak Agus Deprianto. Terima kasih. Silakan Bapak Agus. Terima kasih Mas Adi, luar biasa memandu acara siang hari ini. Ibu dan Bapak, yang saya akan sampaikan adalah
Mudah-mudahan layarnya sudah kelihatan. Kayaknya belum sih. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Kelihatan tampak apanya? Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya? Ya, series 5, sudah, series 5. Oke, Ibu dan Bapak, seri ke-5 hari ini adalah seri ke-4. Terima kasih Kak Jafari, Pak Ovida, idenya luar biasa, sangat praktikal. Saya sendiri suka foto-foto walaupun cuma pakai HP. Nanti saya harus belajar banyak dari Mas Jafari. Dan Mas Ovide, saya ingin lagi belajar lebih dalam tentang remote teaching dengan menggunakan TIK, apalagi seperti tadi disampaikan oleh Pak Santoso, kita akan memproduksi konten-konten pembelajaran supaya bisa diakses oleh mahasiswa. Ibu dan Bapak, seri ke-5 kita akan selenggarakan hari Rabu. Once again, saya ulangi, hari Rabu pukul 9 pagi. Sekarang pagi. Selama ini kita selalu siang pukul 13. Hari Rabu tanggal 17 kita akan mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, pendaftarannya ada di s.id SVUNS maksudnya, kemudian SVUNS, kemudian kelihatan ya full screen ya, ada di SVUN webinar CC5. Sekali lagi, seri ke-5 akan diselenggarakan tanggal 17 Juni pukul 9 pagi. Bicara tentang kuasa merek lokal di masa new normal. Kami punya narasumber yang kami masih rahasiakan identitasnya. Saya kasih clue saja, beliau memang ahli pakar di bidang branding, terutama ketika mendesain logo, mendesain kemasan. Ini adalah kepakaran Pak narasumber yang akan hadir tanggal 17 Juni yang akan datang. Pendaftaran sudah kami buka melalui s.id s.id/webinar_cc5. Itu yang untuk seri yang akan datang. Lalu untuk seri hari ini dan seri yang lalu, materi sudah kami sediakan, Ibu Bapak bisa mengaksesnya. Nah, untuk sertifikat hari ini, silakan Ibu Bapak dapatkan dengan mengisi formulir evaluasi di s.id/SWUNS/serti4. Sekali lagi saya ulangi, s.id/SWUNS/serti4. Begitu Ibu Bapak, materi dapat diunduh di s.id/SWUNS/VCC. Sekali lagi, s.id/SWUNS_VCC. VCC-nya besar. Ini di link yang ini Ibu Bapak bisa melihat semua materi yang sudah disampaikan dari seri pertama hingga seri hari ini. Baik. Sampai jumpa Ibu Bapak tanggal 17 Juni. Para hadirin, hari ini Ibu Bapak, Saudara, Mbak, Mas, Adik yang mengikuti hal ini tidak perlu ngisi presensi, kami sudah punya daftar siapa yang daftar, siapa yang datang. Siapa yang sudah daftar tapi nggak datang, ada semuanya. Siapa yang datang 5 menit terakhir nanti ngisi sertifikat juga ada, daftarnya ada semua. Jadi kami punya daftar siapa yang waktu login, logout dan seterusnya. Persis termasuk seperti Mas Adi tadi, ketika keluar masuk itu ada catatannya, ada lognya. Ini hebatnya hebatnya aplikasi ini. Sepertinya itu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi kita ketemu tanggal 17 Juni pukul 9 melalui channel Zoom Sekolah Vokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.